Menariknya, pada form pendaftaran di KPU Solo, tulisan tangan Gibran Raka Buming Raka, lahir di Solo itu tanggal 1 Oktober rasanya. Nomor handphonenya ditulis, ya nomor handphonenya Fufu Fafa. Plus 628975000, belakangnya 33. Itu mau dihapus gimana? Berkasnya sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Reaksi Realitas, yang mana kalian akan mendapatkan informasi baru, berita baru, dan tentunya hangat dibicarakan. Mari kita baca beritanya. Pasukan bawah tanah Jokowi laporkan Roy Suryo ke Bareskrim karena sebut Wafa adalah milik Gibran. Langsung saja mari kita baca beritanya. Dilansir dalam Tempo.co, Jakarta, Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah Pasbata Sri Kuntoro Budianto melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim pada Jumat 27 September 2024. Roy dilaporkan dengan Undang-Undang ITE atas pernyataan yang mengatakan bahwa akun Fufu Fafa 99% dipastikan milik Gibran Raka Buming Raka. Roy dilaporkan telah melanggar Undang-Undang ITE karena menyebarkan berita bohong. Budi mengatakan bahwa pernyataan Roy Suryo yang datang ke sejumlah podcast dan berbicara tentang akun Fufafa adalah milik Gibran telah mengundang kegaduhan di masyarakat. Budi juga mengatakan apa yang disampaikan Roy tersebut tidak berdasar. Lanjut ke bagaimana tanggapan seorang pakar telematika yaitu Roy Suryo. Bagaimana tanggapannya, mari kita baca. Dilaporkan ke Bareskrim soal Wafa, Roy Suryo minta pasukan bawah tanah Jokowi belajar lambang negara. Dilansir dalam Tempo.co, Jakarta, dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi Bareskrim. Karena urusan Wafa, Roy Suryo justru meminta mereka belajar soal lambang negara. Mestinya dia belajar dulu sejak kapan burung Garuda Pancasila sebagai lambang negara yang asli diganti jadi calon wakil presiden yang belum dilantik sebagai lambang negara, ucap Roy Suryo saat dihubungi Tempo Jumat 27 September 2024. Roy Suryo mengaku tak ambil pusing soal laporan yang dibuat oleh Sekjen Pasbata itu. Ia justru menyambut laporan yang dibuat oleh Sri Kuntoro sebagai laporan yang lucu. Saya juga baru mendengar ada pasukan bawah tanah yang tadi muncul ke atas tanah dan membuat laporan lucu, kata Roy. Sebelum kita telusuri lebih dalam, kita harus tahu siapakah Roy Suryo ini. Roy Suryo ini adalah pakar telematika yang dari kemarin sampai sekarang dalam keadaan naik daun. Dikarenakan Roy Suryo ini adalah pembongkar milik akun Wafa. Ternyata Roy Suryo mengatakan dalam berbagai podcast, dia mengatakan bahwa milik akun Wafa itu adalah Gibran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama video kali ini. Menariknya, pada form pendaftaran di KPU Solo, tulisan tangan Gibran Raka Buming Raka, lahir di Solo itu tanggal 1 Oktober rasanya. Nomor handphonenya ditulis, ya nomor handphonenya Fufu Fafa. Plus 628975000, belakangnya 33. Itu mau dihapus gimana? Berkasnya sudah masuk. Dalam tayangan canda di salah satu stasiun Trans, saya sebut aja ya, itu kan ada candaan antara si Kaisang dan Gibran itu, yang konon Gibran tuh memang mau mengkudeta Pak Prabowo. Oh, ada mas rekamannya. Ini punya dampaknya besar nih. Iya ada. Apaan ngomongnya? Iya, meskipun itu canda, ada. Nanti di-insert ya, supaya untuk mengkonfirmasi bahwa iyalah, apa yang saya katakan tuh nggak pernah bohong, mas. bukan insinuasi, memang bener adanya. Bener ada. Apa isinya di sini? Isinya tuh canda. Sempat masak sama bapak ya waktu Iya, Pak Prabowo. Hidup Prabowo. Dari serah bantuan. Mas Abang, Ya. masih kerja aja. Kontrak saya masih lama nanti sama Mas Gibran juga nanti Tapi kita 5 tahun dorong. mendatang ya? Iya. Oh, nanti jadi kita maksudnya mau mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029? berat ini berat. Nah, gini, kalau kita yang ngomong jatuhnya bercanda, lu mah keceplosan.
Terlalu berbahaya tema pagi hari ini. Ya. Kemarin di Jakarta saya mendengar dari teman-teman media bahwa ada pelaporan yang dilakukan oleh sebuah kelompok yang namanya pasukan bau tanah. Saya lebih senang menyebutnya pasukan bau tanah, ya gitu. Karena kalau pasukan bawah tanah seperti namanya, bawah tanah kok muncul di atas tanah, ini udah nggak konsisten ya. Bau tanah aja deh, karena memang sudah mendekati bau tanah itu. Ya itu, dan mereka melaporkan kayak ya ke Bareskrim, katanya saya melakukan penghinaan terhadap lambang negara. Aduh, ini lagi. Ini nggak suka baca buku nih ya, seperti yang dibela ya, sejak kecil sukanya baca komik aja ya. Yang namanya lambang negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A itu adalah burung Garuda Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika di bawahnya. Itu lambang negara ya, atau sesuai dengan undang-undang tentang bendera, bahasa, lambang negara dalam kebangsaan ya. Kalau yang dimaksud itu maunya adalah tokoh yang disebut-sebut itu adalah GRR ya, itu pun belum jadi simbol negara, belum dilantik ya. Tuh. Nah, yang kedua, saya kemudian mencari-cari ya, bertanya, apa sih yang dilaporkannya? Kalau itu merupakan pencemaran nama baik ya, apa namanya baik ya gitu. Ya, itu pun juga harus dia yang melaporkan ya, bukan orang lain yang tukang lapor ini yang kemudian melaporkan ya. Jadi harus dilaporkan sendiri karena itu delik aduan ya gitu. Kalau kemudian katanya menimbulkan keonaran ya, siapa yang bikin onar ya? Justru kita ini dengan netizen plus 62 yang mengungkap rahasia besar dia dulu kelakuannya, yang suka hate speech, yang kemudian suka akses pornografi, menghina wanita, melecehkan, itu yang harusnya tidak layak untuk kemudian menjadi salah satu pemimpin negeri ini. Tapi oke lah, saya kemarin juga ketika di Jakarta masih senyum-senyum saja ya, lihat apa sih yang mau dilaporkan, karena sampai dengan keluar dari gedung Bareskrim ya, ketika ditanya teman-teman media pun nggak bisa menunjukkan bukti penerimaan atau laporan pengaduannya itu seperti apa. Kan lucu gitu, hanya omon-omon saja gitu, atau sekedar kemudian show up saja. Ya udah, ya saya senyum saja, dan malah semalam saya menonton sahabat saya Budat Kartal Jasa dengan teater Indonesia Kita di Taman Ismail Marzuki. Lah itu lebih lucu ya, judulnya Si Manis Jembatan Merah. Lucu banget karena baik Butet maupun Inaya Wahid, Cak Lontong dan lain sebagainya itu banyak sekali guyonan-guyonan segar untuk mencerdaskan otak ya, kalau masih punya otak ya gitu. Makanya saya mendorong yang bersangkutan itu diperiksa pakai brain CT scanner ya gitu. Karena apa? Dalam pertunjukan semalam itu banyak sekali guyonan-guyonan cerdas. Salah satunya adalah ketika mengulas tentang minum susu ya. Kemudian ada lagu Susu Fafa Fufu Bendera. Polisi kan Roy Suryo karena disebut Gibran pemilik akun Fufafa, gerakan bawah tanah Jokowi, Gibran lambang negara, gerakan bawah tanah, cacing lu. Aduh, polisi kan Roy Suryo sebut Gibran pemilik akun Fufafa. Hey, yang harus melaporkan itu Gibrannya, bukan kalian. Seperti kata Haikal Hasan, yang punya legitimate untuk melaporkan Fufafa itu Pak Prabowo. Nah sekarang sama. Dan gue pengen nanya nih, lambang negara itu pelajarin dulu ya para projo-projo. Pelajarin dulu lambang negara itu apa, bendera, bahasa, bahkan lambang Garuda ya. Kecuali lu ikhlas tuh lambang Garuda lu diganti nih sama wajah ini nih yang fotonya dipasang di kantor PSI. Itu kalau lu sudi, kalau gue sih nggak sudi ya, lambang negara gue diganti yang muka yang kayak begini nih, nggak sudi. Belajar dulu dah banyak-banyak ya, biar tolol nggak kelihatan. Lagi ya nih, kader partainya aja udah bilang nih, kader partai punya adiknya aja udah bilang kalau Gibran Fufafa emang apa. Cara nggak langsung mengakui kan, aduh yalah goblok. Nggak asik banget kan Roy Suryo mencurigai, membahas soal earphone dan lain sebagainya, diadukan ke polisi. Lama-lama ini mau kita berdemokrasi atau apa? Kalau setiap orang berpendapat ngomong, kalau memang tidak benar kan dibantah, bukan dipolisikan. Karena mempolisikan kan tidak mengklarifikasikan masalah. Roy Suryo dilaporkan usai bilang pupu papa milik Gibran.
pakar telematika Roy Suryo dilaporkan pasukan bawah tanah Jokowi gara-gara pernyataan bahwa akun Kaskus Pupu Papa 99% adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Sekjen Pasbata Jokowi Sri Kuntoro Budianto mengatakan Roy Suryo dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE karena menyebarkan berita bohong terkait Pupu Papa adalah Gibran. Menurut dia, pernyataan Roy Suryo itu telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Memberikan bukti atas pernyataannya selama 1 kali 24 jam. Laporan itu banjir tanggapan dari netizen. Tak sedikit yang justru menyinggung optimisme atas laporan itu, sebab dengan adanya laporan tersebut, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih mendalam terkait akun Pupu Papa, termasuk terkait siapa sebenarnya pemilik akun tersebut. Sebelumnya, Gibran Raka Buming Raka membantah jika akun Pupu Papa adalah miliknya. Saat disinggung soal Pupu Papa, wakil presiden tersebut itu justru meminta awak media untuk bertanya langsung kepada si pemilik akun. Nah, menurut tanggapan kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada perkembangan menarik dari hebohnya akun Fufu Fafa. Roy Suryo, pakar telematika, dilaporkan oleh pasukan bawah tanah. Ini kemarin ada pasukan berani mati yang ternyata dari 20.000 yang dijanjikan itu hanya 19 orang, itu pun mereka tidak mendapat bayaran seperti yang dijanjikan. Nah, ini ada lagi pasukan bawah tanah, Pasbata, yang oleh netizen itu diplesetkan, oh itu berarti cacing. Cacing itu kan di bawah tanah. Pasukan bawah tanah naik ke atas tanah untuk melaporkan Roy Suryo. Roy Suryo dilaporkan ke Barreskrim Polri karena dituduh melanggar Undang-Undang ITE. Karena menyebut bahwa 99,9% akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Sementara Gibran seperti bapaknya ketika ditanya wartawan, jawabannya mirip. Yo takono sing duwe akun kono. Tanya saja ke pemilik akun, artinya dia tidak mengakui bahwa akun itu miliknya, yaitu haknya. Silahkan. Nah, yang melaporkan itu adalah Sekjen Pasbata Jokowi. Ya. Jadi pasukan bawah tanah Jokowi, namanya Sri Kuntoro Budianto. Nah, ini menariknya, ini justru disambut baik oleh netizen. Karena begitu dilaporkan secara pidana, maka polisi wajib mencari bukti bahwa akun itu bukan milik Gibran. Lalu Roy Suryo, insya Allah dia sudah punya bukti yang sangat kuat, sehingga dia berani mengatakan 99,9% adalah akun milik Gibran. Apalagi ditemukan belakangan bahwa nomor handphone akun tersebut yang digunakan untuk mendaftar akun tersebut yang belakangnya 333 itu adalah nomor handphone yang digunakan Gibran untuk mendaftar sebagai wali kota Solo waktu itu. Jadi jelas sekali ini akan jadi seru. Dan kalau memang harus mereka melaporkan, mestinya netizen melaporkan semua, karena yang melakukan investigasi justru mereka. Roy Suryo itu menggabungkan pasal-pasal sambil menambah apa yang diperolehnya dari hasil penyelidikannya. Jadi ini menarik ini. Jadi nanti polisi mau tidak mau harus menemukan bukti bahwa Roy Suryo berbohong. Roy Suryo melanggar Undang-Undang ITE dengan mengatakan itu atau meyakini itu akun itu milik Gibran. Kita tunggu episode selanjutnya dari Fufu Fafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentang-mentang diangkat jadi pimpinan, langsung aja bikin peraturan baru, ganti peraturan lama. Semua orang mesti hormat, semua orang mesti ngikutin kemauan lo. Nggak model kayak gitu gue, bikin susah orang aja lo. Terima kasih telah menonton reaksi realitas dari kami.
Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Dan untuk selebihnya kami kembalikan kepada diri kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.